Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya. Pada segmen sebelumnya, saya sudah membahas tentang risiko investasi pada bisnis minimarket modern. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang cara membuka toko minimarket modern. Ada beberapa model untuk mulai membuka toko. Baik, saya akan mulai share screen. Iya, jadi segmen kali ini saya akan membahas tentang metode membuka toko minimarket modern. Kita pelajari plus minusnya, kemudian sesuaikan dengan kondisi Anda. Nah, ada dua metode investasi minimarket modern. Yang pertama adalah usulan lokasi atau ULOK, biasa disebut ULOK ya. Kemudian yang kedua adalah take over. Apa bedanya? Secara sederhana kita bisa lihat dari gambar, kalau usulan lokasi kita memulai membuka toko itu dari lahan kosong atau tanah kosong. Sementara kalau take over ini tokonya sudah ada, sudah jadi, sudah berjalan, dan toko ini dijual oleh franchiser. Lebih detail lagi tentang usulan lokasi, apa yang harus kita persiapkan untuk usulan lokasi. Nah, usulan lokasi atau ULOK atau ada yang menyebutnya juga grand opening (GO), ini kita betul-betul mulai dari nol, dari tanah kosong tadi, kemudian kita bangun tokonya gitu. Nah, syaratnya paling tidak kita sudah memiliki tanah kosong atau kita mencari tanah kosong untuk diusulkan ke franchiser. Jadi bisa kita belum transaksi, kita cari tanah kosong, kemudian diusulkan. Tetapi sebelum transaksi tentu jangan lupa untuk selalu cek peruntukan lahan, apakah di lokasi tersebut boleh untuk lokasi bisnis atau buka toko. Kemudian juga karena ini minimarket modern, biasanya ada perizinan toko juga. Apakah untuk minimarket modern khusus masih terbuka perizinannya atau di daerah itu sudah tertutup. Nah, kita harus mencari informasi itu. Nah, kemudian kalau pihak franchisor menyetujui lokasi tersebut, maka franchisor akan melakukan survei ke lokasi tersebut dan akan memberikan analisa kelayakan bisnis nanti. Yang isinya misalkan profitnya berapa, omset tiap hari berapa, kemudian kembali modal nanti berapa. Nah, di segmen lain nanti kita akan bicarakan lebih detail tentang survei kelayakan bisnisnya. Untuk segmen ini saya akan membahas garis besar dulu tentang dua model untuk membuka toko minimarket modern. Nah, kalau kelayakan bisnis itu kita setujui, kita yang mengusulkan tadi setuju, misalkan oke, profitnya sekian per bulan dan kita setuju, maka pihak franchisor akan memberikan gambar rencana bangunan. Jadi layout toko, kemudian lokasi rak, jumlah rak, gudang, luas tempat parkir, semua akan didesainkan oleh franchisor. Jadi kita tinggal menerima saja dan tugas kita adalah melakukan pekerjaan sipil dan konstruksi bangunan. Nah, kalau bangunan ini sudah jadi, maka kita lakukan serah terima kepada franchisor. Kemudian franchisor lah yang akan mengelola, yang akan mengisi barang, memasukkan barang, dan memulai untuk membuka toko. Nah, ini untuk cerita tentang persiapan kalau metode yang kita pilih adalah mengusulkan lokasi. Misalkan kebetulan kita sudah punya lahan kosong, tanah kosong ya. Kita bisa gunakan metode yang ini. Nah, metode yang kedua adalah metode take over. Nah, kita bisa lihat dari kalau take over adalah tokonya sudah jadi. Jadi kita tidak perlu membangun toko. Dan toko ini sudah berjalan dan toko ini dijual oleh franchisor. Nah, kemudian tentu kondisi toko ini adalah berjalan dengan baik dan terbukti menguntungkan. Jadi profitnya sudah ada, sudah jelas begitu. Nah, saran dari saya adalah kita untuk take over ini, kita yang memilih lokasi di mana kita ingin toko itu berada. Nah, sebaiknya toko ini berada di dekat tempat tinggal kita, atau misalkan satu kabupaten, satu area gitu ya, yang mudah kita jangkau juga untuk tahap awal ya. Karena
kita harus mengurangi kerumitan. Kalau kita mulai dengan toko yang ada di luar pulau misalnya, maka ada kerumitan yang barangkali kita tidak sangka-sangka gitu, nanti akan muncul gitu. Nah, kalau kita menyetujui lokasi tersebut, kita mendapatkan wah ada toko yang mau dijual. Maka langkah selanjutnya adalah kita mempelajari proposal dari franchisor. Nah, proposal ini juga mirip tadi seperti ulok ya. Jadi ini isinya adalah berapa omset toko tersebut, kemudian berapa pengunjung tiap hari, kemudian profitnya berapa, balik modal berapa bulan. Nah, itu yang nanti kita pelajari lebih detail di segmen yang lain. Nah, saya di kesempatan ini, di segmen ini membahas tentang garis besar metodenya dulu. Jadi proposal dari franchisor harus kita pelajari, lalu apakah kita setuju atau tidak ya. Kalau kita melihat oh toko ini menguntungkan, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan survei ke lokasi toko. Jadi kita survei fisik ya, survei fisik artinya toko itu kita datangi, kita interview sedikit dengan awak toko gitu ya, dengan kepala tokonya, dengan pramuniaga, kemudian ya mungkin ke tukang parkirnya nanya-nanya, Pak toko ini rame apa enggak, ramenya hari apa, hari Sabtu Minggu atau hari biasa, dan lain-lain. Kalau perlu kita nongkrong juga di depan toko tersebut 1-2 jam untuk menghitung atau memastikan memang kondisi real dengan proposal itu cukup dekat. Ya, biarpun tentu kita bisa juga langsung percaya bahwa proposal dari franchisor ini biasanya juga sudah cukup bagus, sudah cukup akurat. Tapi ini untuk lebih meyakinkan lagi tentang potensi dari toko takeover tersebut. Jadi potensi, kalau kita lihat, wah ternyata memang ramai sekali atau ada daerahnya sangat berkembang, ya tentu kita lebih yakin untuk melakukan takeover atau membeli toko yang dijual oleh franchisor tersebut. Nah, kemudian berapa dana yang harus kita siapkan untuk takeover? Karena ini kan kita berarti membeli toko ya. Nah, minimal dana yang kita siapkan paling tidak itu 800 juta rupiah. Ya, nanti besaran ini akan bergantung dari lokasi, omset, kemudian banyak faktor ya, misalkan nilai sewa toko gitu dan lain-lain. Nah, jadi harga takeover itu sudah mencakup franchise fee, biaya perizinan, kemudian peralatan toko, rak, TV, komputer, brankas, CCTV ya, sudah termasuk semua. Kemudian juga nilai sewa bangunan selama 5 tahun itu sudah termasuk juga. Karena biasanya untuk toko takeover ini tanah dan bangunannya bukan milik kita. Oke, jadi ini mungkin lebih detail tentang toko takeover. Kemudian saya akan berikan perbandingan antara usulan lokasi dan takeover. Nah, misalnya untuk waktu buka tokonya, persiapan untuk membuka toko. Nah, usulan lokasi ini butuh waktu yang lebih lama. Jadi butuh waktu sekitar 3 bulan untuk membuka toko. Sementara untuk takeover, ini kondisi toko tadi sudah saya informasikan bahwa toko sudah buka, sehingga langsung ada transaksi di hari TO. Nah, sebagai contoh kalau takeover itu kita lakukan mulai tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari itu sudah ada transaksi. Sementara kalau usulan lokasi disetujui oleh franchisor, kita harus menghitung 3 bulan lagi untuk sampai ada transaksi yang pertama. Kira-kira seperti itu ya. Ini juga sebuah rata-rata lah 3 bulan. Ada yang lebih cepat nggak? Ada tentu ya. Yang misalkan 2 bulan toko sudah buka ada. Yang lebih lambat ada juga, 4 bulan, 5 bulan ada juga. Tentu tergantung dari lokasi masing-masing ya. Kondisinya bisa berbeda-beda. Nah, kemudian untuk usulan lokasi ini deviasi dari proposal atau penyimpangan ya, deviasi dari proposal kelayakan bisnis ini bisa tinggi. Maksudnya proposal yang diberikan oleh franchisor tadi, misalkan omset berapa, profit berapa, itu bisa menyimpang, gitu. Bisa nggak ternyata tokonya merugi di awal?
Ya, sangat mungkin. Risikonya lebih tinggi memang. Nanti di poin ketiga ya. Sementara kalau take over ini biasanya sesuai atau di atas proposal. Ya. Jadi biasanya dekat dengan kondisi sesungguhnya. Sehingga untuk take over ini lebih low risk. Karena dia sesuai karena data itu diambil berdasarkan omset real 3 bulan terakhir sebelum dijual toko itu. Sementara kalau untuk usulan lokasi, ini adalah high risk karena belum ada kepastian data transaksi. Oke, di atas kertas memang ada hitungan, ada perhitungan, analisa pengunjung, jumlah pengunjung berapa, traffic berapa. Tetapi apakah mereka transaksi di toko kita ini? Ya, itu ada deviasi tadi, penyimpangan ya. Kemudian kaitan dengan modal, untuk usulan lokasi, modal itu bisa bertahap. Jadi tadi misalkan mulai dengan membeli tanah, kemudian membangun, kemudian baru mulai toko buka. Jadi dari modal tadi bisa misalkan kalau kita 3 bulan ya kita anggarkan 1 bulan sekian juta anggarannya. Bulan kedua sekian, bulan ketiga sampai toko buka berapa modal itu bisa bertahap. Sementara untuk take over itu tidak bisa bertahap. Jadi modal ini cukup tinggi dibayarkan di muka dan harus lunas sebelum take over dimulai tadi tanggal take over misalkan take over 1 Januari. Nah, sebelum 1 Januari ini harus sudah dibayarkan ke franchisor, sudah lunas. Nah, sementara misalkan untuk tanah dan bangunan, kondisi tanah bangunan bagaimana? Nah, untuk take over tanah dan bangunan ini biasanya sewa. Jadi franchisor pun menyewa kepada pihak ketiga gitu. Sementara kalau usulan lokasi, tanah dan bangunan ini bisa milik sendiri dan umumnya milik sendiri ya. Sewa bisa nggak? Iya sebetulnya bisa, tapi itu nanti lebih rumit lah. Asumsikan dulu aja bahwa untuk usulan lokasi itu tanah dan bangunannya milik sendiri. Nanti kembangannya atau variannya nanti bisa banyak begitu ya. Lalu dari sudut kesibukan untuk persiapan buka toko, untuk usulan lokasi ini kesibukannya cukup tinggi ya, karena tadi kita harus mulai dari betul-betul dari nol, dari mulai pembangunan, perizinan dan lain-lain nanti cukup tinggi. Sementara kalau take over ini mudah untuk buka toko, tokonya kita bayar lunas, ya sudah jadi gitu. Jadi nggak perlu ada kerumitan lagi, termasuk misalkan perizinan bagaimana ya izin sudah ada karena ini toko sudah buka. Nah kemudian potensi profitnya bagaimana antara usulan lokasi dan take over. Nah potensi profit untuk jangka panjang ini lebih baik ulok gitu, lebih baik usulan lokasi. Sementara untuk take over ini biasanya potensi profitnya terbatas atau ya sudah sesuai dengan proposal begitu. Nah, biasanya nanti problem yang akan sedikit bermasalah di take over untuk jangka panjang ya. Jadi kalau kita bicara jangka panjang, ini di nilai sewa tanah dan bangunan. Karena tentu 5 tahun kemudian nilai sewa tanah dan bangunan biasanya akan naik. Sementara kalau untuk usulan lokasi, nilai sewa tanah dan bangunan ya itu sudah bisa dikatakan milik sendiri begitu ya, kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi gitu. Secara akunting kita bisa hitung, tetap bisa dihitung sebagai sewa gitu ya, tetapi karena kantong kiri dan kantong kanan jadi satu ya tentu ini tidak mengganggu cash flow. Nah, ini garis besar komparasi yang harus kita pertimbangkan untuk mulai membuka toko minimarket modern. Jadi saya kembalikan lagi, kondisi Anda itu yang mana, pilih yang mana. Jadi ini bukan salah satu yang terbaik gitu ya, atau secara rumus yang ini pasti lebih bagus ya, tentu tidak. Tentu dua-duanya punya plus minus yang Anda sendiri, kondisi Anda yang lebih tahu yang mana nih yang lebih menguntungkan begitu ya untuk Anda. Nah ini PR ya, Anda yang harus jawab antara perbandingan antara usulan lokasi atau take over. Nah saya kira segmen ini saya akhiri. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di chat ya.
atau bisa nanti kontak ke saya untuk segmen ini. Terima kasih. Kita nanti berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.